balik lagi sama aku Anggi di Sium Kadabra. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian masih ingat dengan teori yang aku jelasin kemarin di video sebelumnya tentang gangguan kepribadian khas. Buat kalian yang belum nonton, boleh kalau mau nonton dulu. Kalau misalnya udah siap, yuk kita langsung aja jawab pertanyaannya. Keep studying and let the magic work. Kaca! Oke, gangguan kepribadian khas. Aku udah jelasin sebelumnya kalau ini termasuk dalam SKDI 2. Nah, itu kompetensi dokter umum bisa mendiagnosis. Jadi rata-rata di sini semua pertanyaannya ditanyain tentang diagnosisnya. Oh iya, sama sebelumnya aku mau jelasin kalau nanti aku nggak akan ngasih waktu khusus untuk kalian jawab soalnya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba jawab soalnya sendiri, kalian bisa pause dulu begitu soalnya muncul, coba jawab. Nah, abis itu lanjut lagi videonya untuk lihat pembahasannya ya. Langsung aja kita ke nomor 1. Ingat tipsnya baca dari ujung pertanyaannya. Diagnosis pasien tersebut adalah Nona R, 19 tahun, dibawa oleh kakaknya karena berperilaku tidak wajar. Pasien setiap hari mengikuti kemanapun kakaknya pergi. Pasien tidak dapat membuat keputusan sendiri sehingga apapun dilakukan oleh kakaknya. Keluhan ini dirasakan sejak pasien kelas 2 SMP. Menurut pasien, sejak kecil, pasien tidak pernah diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk membuat keputusan. Nah, ini apa nih? Ini mudah ya, dia ketergantungan dengan kakaknya, dan dia udah mulai dari kelas 2 SMP sampai sekarang dia 19 tahun. Berarti kita udah boleh mendiagnosis sebagai gangguan kepribadian ya, karena dia sudah di atas 17 tahun. Nah, dari namanya harusnya kita udah bisa ngira-ngira ya. Kan dia selalu tergantung sama kakaknya, jadi jawabannya yang E, gangguan kepribadian dependen. Nah, untuk nge-refresh lagi kita tentang gangguan kepribadian, kalian masih ingat kan kalau misalnya gangguan kepribadian khas itu ada 3 klaster. Ada A, B, C. Nah, ingat kan? Si aneh, si berani, si cemas. Nah, kita sekarang lihat jawaban yang lainnya. Yang A, gangguan kepribadian cemas menghindar. Ini termasuk dalam klaster si cemas, klaster C. Dia itu karakternya pemalu, merasa tidak layak gitu. Kalau yang paranoid, dia masuk klasternya A, aneh. Jadi dia sulit percaya atau selalu curiga sama orang. Beda ya sama soal, jadi jawabannya bukan itu. Kemudian gangguan kepribadian ambang. Ini termasuk dalam klaster B, berani. Jadi dia emosinya tidak stabil, terus impulsif gitu. Nah, terus yang D, gangguan kepribadian skizoid. Ini klaster A juga. Dia itu ciri-cirinya dia soliter, suka menyendiri gitu. Oke, ini mudah ya. Nah, karena dependen tuh termasuk dalam klaster C, jadi kita bahas lagi sekilas tentang klaster si cemas. Ada 3 yang masuk di sini, cemas menghindar, dependen, dan anankastik. Kalau cemas menghindar, dia tadi merasa rendah diri, merasa tidak layak, ingin gabung tapi takut ditolak gitu. Kalau misalnya dependen, dia perlu orang lain terus-menerus, tidak dapat mengambil keputusan sendiri kayak di soal tadi. Kemudian kalau anankastik itu obsesif kompulsif, jadi dia perfeksionis yang berlebihan gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Diagnosis pasien tersebut adalah, diagnosis lagi ya, baru kita baca skenarionya. Tuan S, 20 tahun, dibawa oleh ibunya karena khawatir selalu menyendiri di kamar. Sejak kecil, ibunya tidak pernah melihat anaknya bergaul dengan teman sebayanya. Padahal banyak orang yang memuji dan ingin berteman dengan pasien karena memiliki nilai akademis yang baik. Namun, pasien dikenal sangat dingin dan kurang peduli dengan sekitarnya. Pasien lebih memilih melakukan aktivitas sendiri di kamar. Nah, ini apa nih? Antisosial kah? Paranoid? Skizotipal, skizoid, atau anankastik?
Ingat ya, kemarin aku udah kasih kalian buat gampangnya biar nggak ketukar-tukar. Dia suka menyendiri. Ingat apa? Amuboid atau amuba, sel tunggal. Jadi jawabannya yang skizoid. Amuboid sama skizoid, belakangnya oid gitu. Itu cara bodohnya aja ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya yang A itu antisosial, itu justru termasuk klaster B ya, dia yang berani. Jadi dia anti norma sosial, bukan ansos yang biasa kita tahu gitu. Nah, kalau yang B itu paranoid, itu termasuk dalam klaster A. Dia sulit percaya, selalu curiga, udah dijelasin sebelumnya. Nah, terus kalau skizotipal juga dia termasuk klaster A, dia percaya akan hal-hal yang aneh gitu ya, mirip dengan skizofren. Nah, terus kalau misalnya yang E itu kepribadian anankastik, termasuk dalam klaster yang C, si cemas. Jadi dia perfeksionis yang berlebihan gitu. Bisa ya jawabnya? Kita masuk ke teorinya. Jadi klaster si aneh juga ada 3 nih. Ada skizoid, paranoid, sama skizotipal. Kalau skizoid, dia ingat amuboid, dia suka menyendiri. Kalau paranoid, dia selalu curiga sama orang. Kalau skizotipal, dia percaya yang aneh gitu. Kepercayaannya yang aneh. Lanjut ke soal nomor 3. Diagnosis pasien tersebut adalah Tuan Z, 23 tahun, dilaporkan oleh warga karena tindakan kekerasan. Pelaku sering meminta uang pada anak sekolahan di sekitar tempat tinggalnya. Bila tidak diberi, korban akan dipukuli. Menurut keterangan tetangga dan keluarga, tidak ada yang mau bergaul dengan pelaku karena bersifat angkuh dan mudah marah. Pelaku juga sering melanggar peraturan hukum namun tidak pernah jera, justru menantang penegak hukum. Nah, ini baru kebalikan yang tadi. Jawabannya apa? Yang C, antisosial gitu, anti norma sosial. Jadi dia kayak preman gitu. Kalau misalnya yang kepribadian ambang, dia klaster B, dia lebih ke impulsifnya ya, bukan ke emosi. Kayak di soal gini gitu, dia harus melakukan tindakan impulsif. Kalau kepribadian histrionik, dia yang lebay, suka menjadi pusat perhatian gitu. Kalau skizotipal tadi percaya akan hal aneh, klaster A. Terus kalau narsistik, dia juga klaster B, tapi dia fokus pada dirinya dan merasa paling hebat gitu. Lanjut aja kita ke pertanyaan terakhir. Kondisi yang paling mungkin dialami perempuan tersebut adalah, ini tetap ya ditanya diagnosis berarti. Perempuan 19 tahun menangis terseduh-seduh pada temannya, menceritakan dirinya telah dicampakkan kekasihnya. Ia bercerita seolah menjadi orang paling menyedihkan di dunia agar teman-temannya merasa iba dan memberi perhatian terhadapnya. Namun, teman-temannya menganggap ekspresi emosinya dibuat-buat dan membesar-besarkan masalah. Ia juga dikenal sering menggunakan pakaian yang mencolok dan senang bertingkah ketika di kampus agar menjadi pusat perhatian. Nah, ini apa nih? Dia narsistik atau histrionik? Iya, jawabannya yang histrionik ya. Karena kalau misalnya dia narsistik, aku udah jelasin kalau dia berfokus pada dirinya sendiri yang harus terlihat superior, terlihat hebat, tidak terkalahkan gitu ya. Sedangkan di soal ini dia berakting menjadi orang yang paling menyedihkan gitu kan, malah terlihat lemah. Nah, jadi dia cuma mau jadi pusat perhatian aja nih, makanya itu dia si drama queen atau histrionik, bukan narsistik gitu ya. Jadi yang A bukan. Kalau yang C pribadian ambang, tadi udah berkali-kali dia harus impulsif, paranoid, dia curiga, antisosial, dia seperti preman, anti norma sosial gitu. Nah, sekarang kita bahas si klaster B, si berani. Ada 4 kalau yang ini, yang tadi 3-3.
Yang pertama ada antisosial, si preman ya, suka melanggar aturan, anti norma sosial. Ambang, emosinya tidak stabil, dia bertindak impulsif tanpa memikirkan resikonya. Kemudian histrionik, nah ini yang ada di soal tadi, dia drama queen atau drama king. Dia berlebihan dan suka menjadi pusat perhatian, itu kata kuncinya. Kemudian narsistik, kalau ini dia fokus terhadap dirinya sendiri, jadi suka dipuji dan bahkan merendahkan orang lain gitu. Oke, mungkin udah contoh pertanyaannya di sini udah dijawab semua. Semoga kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di kolom komentar, atau kalau ada yang mau didiskusiin juga boleh di kolom komentar. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Semoga membantu, and keep studying and let the magic work. Bye bye.